Oke, rekan-rekan sekalian, berikut ini saya ingin men-share mengenai bagaimana cara mendownload dan mengolah data curah hujan ya, melalui Google Earth Engine. Jadi, sebagaimana kita ketahui dan sudah saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya, bahwa melalui Earth Engine kita bisa download berbagai macam data set ya, baik itu data sifatnya data raw maupun data yang sudah jadi. Dan datanya pun bermacam-macam, baik itu berupa data satelit sumber daya alam maupun data klimatologi. Nah, pada sesi ini ya, saya ingin share bagaimana cara mendownload data-data satelit data-data satelit meteorologi, klimatologi ya. Nah, misalkan contoh untuk mendapatkan data curah hujan atau rainfall. Jadi ada banyak sebenarnya datasetnya ya. Kalau kita bicara khusus untuk mendapatkan data precipitation atau curah hujan ya, salah satunya ada data dari satelit TRMM ya. Jadi ini kalau saya klik TRMM, nah ini ada deskripsinya. Jadi ini TRMM adalah hasil misi kerjasama antara NASA dengan JAXA ya, JAXA-nya Jepang, untuk monitoring dan mempelajari tentang curah hujan di wilayah tropis. Dan ini kalau kita cek resolusi spasialnya sekitar 0,25 degree. 0,25 degree ini berarti kalau di ekuator itu sekitar 30 km ya. 27 sampai 28 km. Jadi ini kira-kira resolusinya sekitar 27 sampai 28 km untuk data TRMM. Nah, kemudian ada lagi datanya yang lain, misalkan kita bisa pilih GSMAP ya. Nah, di sini GSMAP operasional Global Satellite Mapping of Precipitation. Kita cek. Nah, ini adalah data curah hujan juga. Jadi ini datanya juga providernya adalah JAXA ya. Nah, kalau kita cek di sini resolusinya ini lebih tinggi ya. Kalau tadi TRMM sekitar 0,25, nah ini GSMAP ini 0,1 degree, lebih detail lagi. Kemudian ada lagi selain GSMAP, yaitu CHIRPS ya. CHIRPS nah, seperti ini. Nah, ini dia CHIRPS Daily Climate Hazard Group Infrared Precipitation. Nah, jadi kalau CHIRPS ini adalah data satelit data set precipitation juga, curah hujan. Namun ini yang dihasilkan dari integrasi antar data imagery, satelit imagery ya, dengan in situ station, jadi data stasiun. Jadi diintegrasikan untuk menghasilkan data curah hujan time series. Nah, jadi di sini yang paling menarik adalah resolusinya lebih tinggi lagi nih dibandingkan kedua data yang tadi. Yaitu sekitar 0,05 derajat. Berarti kalau di ekuator sekitar 5 kilo ya resolusinya. Nah, ini tersedia dari tahun 1981. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba untuk mendownload curah hujan di wilayah sekitar Luwu ya, karena baru-baru ini kan kita dapat berita bahwa Luwu itu terjadi bencana banjir bandang. Nah, salah satu faktor utama yang penyebab banjir bandang itu tentu yaitu inputnya atau curah hujan yang tinggi. Nah, sekarang kita mau cek ya, apakah benar ya curah hujannya tinggi sekali di wilayah tersebut. Itu terjadi sekitar tanggal 10 ya atau tanggal 11. Oke, sekarang jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat semacam boundary ya. Nah, ambil sini, kita ambil seluas aja seperti ini ya. Nah,
Sekarang kita coba data chirps terlebih dahulu ya. Caranya gampang sebenarnya. Nah, jadi dibuka datanya seperti ini, lalu kita klik yang ini ya. Nah, view dataset. Jadi versi webnya kita buka. Nah, kalau sudah dibuka versi webnya, nanti akan muncul nih di bawahnya nih scriptnya. Dimana kalau kita klik ini langsung terbuka nih ke dalam App Engine-nya. Kalau kita sudah login ya. Atau kita bisa copy di sini ya. Nah, copy sini, ini kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nah di sini ada ada script atau baris yang harus kita hilangkan, karena kalau kita run nanti ini dia akan lari ke lokasi di peta ya berdasarkan koordinat ini. Nah, ini mungkin bukan di Indonesia ya koordinatnya ya. Ini adalah koordinat levelnya dan ini adalah level zoomnya. Jadi tidak perlu kita deret aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah scriptnya. Jadi image ini adalah data chirpsnya. Kemudian ini ada filter tanggalnya. Nah, sekarang kita coba cari tanggalnya. Itu kejadiannya kemarin 2020 bulan 7. Nah, tanggalnya kita set aja tanggal 10 ya. Startnya, kemudian berakhir di 2020 bulan 7 tanggal 11. Kita coba seperti ini. Select precipitation-nya ini adalah image property untuk memanggil dataset yang berisi informasi curah hujan. Ya, jadi kalau kita cek di sini ya, ini yang tadi ya, fact band. Nah, di sini ada nih, ya kan, precipitation nih di image property-nya. Nah, ini satuannya adalah milimeter per hari, ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, karena ini saya mau misalkan nih, saya mau mencari, saya mau mengkalkulasi nih curah hujan selama tanggal 10, 11, 12 saya summarize, saya gabung, saya hitung total ya. Di tanggal 10, 11 dan 12. Jadi ini curah hujan harian ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di sini kita buat variabel baru, variabel curah hujan, di mana inputnya adalah dataset ya. Kita copy. Kemudian di sini, nah ini jadi variabel dataset ini kan adalah berisi tiga perekaman ya, karena saya set di tanggal 10, 11, dan 12. Nah, saya mau menafsirkan cuma satu aja. Jadi kita reducer ya, kita reduksi, kita gunakan reducernya yaitu sum. Jadi kita gabung, kita jumlah. Kita kenalkan juga bisa kalau mau melihat rata, jadi pakai mean gitu atau median, itu juga bisa ya. Nah, baru kalau sudah kita clip, nah seperti ini, clip dengan variabelnya geometri seperti itu. Nah, kalau sudah, nah map at layer ini adalah fungsi untuk memvisualisasikan citranya atau gambar petanya ya nanti. Nah, inputnya bukan precipitation ya, artinya yang kita inputkan adalah tentu yang curah hujan yang sudah kita set dengan reducer summarize ya, digabung jadi nilai akumulasi curah hujan selama 3 hari itu ya, yang kita klip segeometri ini ya. Karena kalau kita tidak klip nanti munculnya sebumi ya, jadi nggak perlu juga gitu ya. Kemudian ini adalah parameter visualisasinya, precipitation, phase ya, pakai ini ya, ini. Kemudian ini adalah layernya, precipitation kita beri namanya nih, ini chirps. Kalau sudah di run, kita tunggu prosesnya, harusnya muncul. Kalau tidak muncul berarti memang tidak tersedia datanya yang merekam tanggal segini. Jadi memang terkadang ada delay. Nah, ini seperti ini. Dia tidak muncul karena memang tidak ada datanya, belum tersedia datanya untuk rekaman bulan 7. Sekarang kalau kita mundurkan misalkan bulan 6 semua seperti ini ya. Lalu kita run. Nah, harusnya dia mau. Kita tunggu. Nah, ini dia datanya. Saya matikan ya. Nah, jadi inilah datanya.
Jadi kalau kita klik, pixel-pixelnya sudah merepresentasikan curah hujan nih. Nah ini 47 berarti ya curah hujannya 47 mm ya selama 3 hari ini akumulasi berarti ya. Coba yang mana green ini 2. Oke, mungkin tidak ada hujan ya. Nah ini yang merah tua ini pasti ada, ini hujan nih ya. Nah ini 29 mm selama 3 hari ini berarti akumulasi curah hujan kayak gitu ya. Jadi ini adalah tentang chirps. Jadi ada delay dia. Jadi ada delay sekitar ya mungkin setiap 1 bulan ya delaynya ya. Jadi nanti kalau sudah memasuki bulan 8 baru muncul bulan 7-nya ya. Ini karena bulan 7 belum habis jadi belum muncul nih, datanya masih diolah mungkin ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita coba data yang lain. Kita cari data yang lain. Sekarang kita coba datanya adalah data TRMM. Nah, ini data TRMM. Nah, di sini ada apa? Data set curah hujan jam-jaman atau apa? Jaman atau harian juga ya ada di sini. Atau bulanan juga ada ternyata di sini. Ya, jadi kita cukup pilih yang ini aja yang paling detail ya, yang paling tinggi rasa temporal 3 jaman. Kita buka. Nah ini kita buka aja di dalam bentuk web page-nya. Nah ini dia tersedia dari tahun 1998 tuh datanya. Kemudian, nah ini scriptnya ya sama kayak tadi, tinggal kita copy aja ya. Kemudian ini ada band. Nah di sini resolusinya 0,25 arc degree ya, harus ke 30 km. 27 sampai 28 km lah. Nah, di sini ada beberapa parameter atau dataset ya yang bisa kita masukkan. Ada precipitation, relative error, dan seterusnya. Nah, jadi kita pakai ini ya, precipitation ini ya. Jadi defaultnya kalau kita lihat description dia adalah selectnya precipitation. Oh, juga ada di sini ya. Dia ada 3 jenis nih di sini. Parameter yang mau dimunculkan. EQ precipitation, IR precipitation. Oke. Jadi kalau sudah kita coba kopikan atau kita copy dari sini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gabung dengan yang tadi, script yang tadi ini. Ya, nah, kita paste di bawahnya saja ya. Oke, nah ini biar nggak pusing, saya Ctrl Z dulu deh, biar nggak pusing, saya buat semacam pembatas seperti ini. Nah, ini berarti adalah TRMM, itu, baru kita paste di sini. Nah di sini supaya input datanya kita bedakan nih sama-sama dataset ya. Nah di sini kita ganti nih dengan TRMM. Ganti dengan TRMM. Oke. Kemudian di sini filter depth. Nah, ini sama, kita coba tes 2020 bulan 7 tanggal 10. Kemudian ini 2020 bulan 7 tanggal 11 ya. Kalau kita lihat tadi precipitation itu dia milimeter per jam nih. Nah ini jam-jaman datanya ya. Kalau chirps tadi dia harian ya. Kalau ini dia jam. Ya. Oke. Kemudian kita coba. Ini kita hilangkan seperti saat tadi ya, supaya nanti dia tidak lari lokasinya ke lokasi yang tadi. Nah kemudian sama seperti chirps tadi. Nah, untuk data TRM ini kita harus buat seperti ini, semacam ini. Nah karena kan di dalam variabel TRM ini TRM ini kan terdiri dari 2 data ya.
dari tanggal 10 sampai tanggal 11 datanya. Nah, di sini saya mau menghasilkan data summarize. Ya, kita summarize. Kemudian diklip secara geometri ya. Nah, kemudian baru kita klik run. Nah, tadi ini inputnya bukan dataset tapi TRMM ya, karena kita sudah rubah. Jadi kita ganti seperti ini. Kemudian curah hujannya kita ganti ke sini, CH. Nah, nggak boleh harus sama, kecil ya. Dan ini adalah TRMM. Sekarang kita cek, ini geometri sama ya. Artinya variabel curah hujannya adalah inputnya dari TRMM ya, perekaman tanggal segini sampai segini. Yang saya summarize, reduktornya menggunakan summarize, kemudian diklip, dipotong geometri tadi. Kita pakai geometri yang sama. Ya, kemudian visualisasinya curah hujan, ini adalah, nah ini sama nih, hujan fish ya. Nah di sini supaya kita bedakan, nah ini khusus TRMM kita buat seperti ini TRMM, maka ini juga diganti, tambahkan TRMM supaya kita bedakan parameter visualisasinya si CHIRPS dengan TRMM. Kalau sudah run, kita cek hasilnya apakah ada datanya. Nah ini kita matikan yang CHIRPS-nya ya. Nah TRMM-nya ternyata masih tidak ada. Nah jadi ini sama dengan CHIRPS, data TRMM-nya tuh ada delay. Nggak tahu ya, tapi kalau saya cek melalui situsnya, ini sebenarnya kalau rekan-rekan mau download langsung ada ya websitenya. Nah ini tersedia ya, bahkan real time sampai hari ini juga gitu. Tapi kalau kita akses pakai Earth Engine, nah ini dia ada delay, jadi nggak bisa kita download ya. Nah ini kalau kita cek lagi, kita buat tanggal perekamannya sama dengan data CHIRPS. Ini 010, ini tanggal 6 bulan 12 ya, kita samakan saja seperti itu. Kemudian kita, nah ini karena ini bukan satu harian ya, maka nilai maksimumnya saya ganti saja jadi kita naikkan ya. Karena tadi kan 0 sampai 12 itu adalah untuk kondisi harian. Nah, sedangkan ini kan 3 hari. Bisa jadi nilainya nggak sampai 12 mm juga gitu kan, bisa jadi lebih besar. Jadi saya bikin aja sampai 50 deh. Kita run. Apakah ada datanya? Oke, jadi ternyata TRMM tidak ada datanya untuk tahun 2020. Bagaimana kalau kita ganti tahun 2019? Sekarang, apakah ada datanya? Ya. Oke, ternyata ada datanya tahun 2019. Nah, ini CHIRPS dengan TRMM. Jadi kita bisa lihat dari segi resolusi lebih tinggi CHIRPS ya, dibandingkan dengan TRMM. Sayang sekali TRMM ini tidak real time tersedia datanya, ada delay, bahkan terlalu jauh 2020 saja tidak ada, jadi hanya ada tersedia tahun 2019. Ini aneh ya, bahwa kalau kita cek di portalnya langsung ini harusnya bisa di download real time ya. Mungkin itu salah satu kendala ya, kekurangan kalau kita mengolah dari Earth Engine. Oke, sekarang kita beralih ke dataset satunya lagi ya, yaitu GSMap. Nah ini GSMap operasional, kita klik. Nah ini datanya, deskripsinya, jadi ini 0,1 ke 0,1 degree, resolusinya tidak setinggi CHIRPS ya, ini sekitar 10 kilo ya. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira apakah tersedia datanya ya. Kita buka portalnya. Ini bandnya ya, tadi kita pakai yang Hordy Precipitate di descriptionnya tadi. Nah ini yang paling penting, jadi kita copy ya scriptnya dan kita pindahkan ke sini. Nah supaya tidak membingungkan, saya buat semacam pembatas. Oh jangan di sini ya. Oke, kita buat pembatas ini GSMap ya.
JSMap. Nah, sekarang kita paste di sini. Nah, ini dia script untuk memanggil data data curah hujan dari JSMap. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini agak sedikit berbeda scriptnya. Jadi ini ada dataset, variabel dataset, di bawahnya ada variabel lagi, yaitu variabel precipitation, di mana variabel precipitation ini adalah inputnya adalah dataset ya. Variabel dari dataset ini yang diseleksi hanya hourly precipitate-nya. Nah, jadi beda ya. Kalau tadi ya oke, sama aja ternyata, sama aja. Ya, jadi ini dataset, ini precipitation. Nah, di sini variabel dataset di sini kita ganti nama biar membedakan JSMap. Nah, kemudian datasetnya juga kita ganti JSMap, karena kalau tidak diganti nanti akan sama dengan penamaan dari variabel-variabel dari satelit-satelit sebelumnya. Ini JSMap kita ubah semuanya. Nah, ini kesulitan kalau misalnya kita bekerja dalam satu kolom script ya. Jadi hindari penamaan yang sama, penamaan variabel yang sama, karena nanti bisa menyebabkan error. Precipitation. Nah, jadi inputnya ini precipitation JSMap ya. Ini kita delete ya, kita delete. Kemudian oke, ada yang lupa di sini. Nah, variabel curah hujannya di sini harus kita tambahkan variabel curah hujan ya. Nah, ini masih TRMM, ini kita ganti, yaitu ini ya, precipitation JSMap sebagai inputnya. Nah, kita reducer, gunakan sum clip ya. Kemudian inputnya adalah curah hujan di sini, jangan ini ya, curah hujan kecil tulisannya. Nah, ini curah hujannya nggak boleh sama nih dengan TRMM, jadi ya harus kita ganti JSMap, curah hujan JSMap. Gitu. Kemudian kita setting tanggal rekamannya bulan 7. Nah, ini saya mau mencari ini 12 lah ya, karena kejadian banjirnya itu kan tanggal 13. Jadi saya mau cari rekaman tanggal 12 ke tanggal 13 seperti ini ya, 12 ke tanggal 13. Kemudian sudah selesai. Nah, ini kita ganti labelnya dengan nama JSMap. Sudah kita klik run. Kemudian kita cek apakah ada datanya. Oh, precipitation JSMap ada error di sini. JSMap. Oke. Ini JSMap precipitation. Oke. Oh ya. Oh, ternyata ini salah ya, tanggalnya salah. Kita klikkan lagi. Apakah tersedia datanya? Nah, ini dia, ternyata tersedia. Dan inilah tampilan dari kondisi curah hujan yang di saat bersamaan terjadi bencana banjir bandang. Jadi memang ini merah tua sekali ya. Kalau kita kurangin ini, oke, seperti ini ya. Ini tanggal 12 sampai tanggal 13. Sekarang bagaimana kalau dari tanggal 13? Nah, ini kejadian tanggal 13 nya. Nah, kita klik run. Nah, ini TRMM dan CIRP masih muncul, kita matikan saja ya yang map at layernya TRMM biar nggak terus-terusan muncul. Kita fokus saja di data JSMap. Nah, seperti ini. Kita run lagi. Nah, kita matikan ya scriptnya.
Nah, oke, ini dia curah hujannya ekstrim sekali, merah tua, berarti tinggi sekali. Ini kalau kita cek, nah ini muncul ya, 50 mm per jam, 5 mm per hari. Sorry, ini per hari ya, ini total karena kita pilihannya total 50 mm per hari. Jadi total curah hujan di satu lokasi pixel itu 50 mm, itu tinggi sekali. Nah, ini kalau kita klik objek kemudian pilih oke, gini. Di sini kita mau cek datasetnya karena ini datanya hari jam-jaman ya. Jadi bisa kita cek di sini print. Kita pakai fungsi print. Kemudian pakai dataset ini kita masukkan seperti ini. Kemudian oke, ada kutip. Nah, kalau sudah kita run, nanti akan muncul di tab konsol adalah informasi dataset yang tersedia dari akan muncul ya dataset ya tersedia dari variabel dataset GSMap ini. Nah, kita buka ada 24 elemen. Nah, ini saya bilang 24 elemen itu adalah data ini sebenarnya berisi rekaman jam-jaman, setiap jam direkam. Ya, jadi tanggal 13.00, 13.01, 13.02 dan seterusnya sampai 23 jamnya nih, 23 sampai 24 ya, jam-jamnya. Ya. Nah, ini dia. Nah, sedangkan angka yang muncul tadi itu adalah angka total diakumulasikan, berarti milimeter per hari. Nah, jadi itu curah hujan milimeter per hari. Jadi tinggi sekali, milimeter per hari ya. Nah, ini dia. Kita jenah seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa sebenarnya membuat grafik kurvanya karena ini kan terdiri dari perekaman harian ya, perekaman jam-jaman. Tapi syaratnya kita harus mematikan script ini. Kita harus mematikan script ini seperti itu. Kemudian input datanya adalah yang ini, dataset. Kenapa kita ganti input data map area dataset ini supaya kita bisa memunculkan nilai pixel berdasarkan rentang waktunya tiap jam ya. Kalau kita memunculkan input datanya dari dataset GSMap ini. Tapi kalau kita gunakan input datanya ini CS GSMap tidak bisa karena data itu sudah disummarize, sudah diakumulasikan ya. Jadi sudah diakumulasikan jadi harian gitu ya, dalam 24 jam. Nah, sedangkan kalau kita pakai dataset GSMap ini nanti bisa dipecah nih per jamnya. Nah, ya, kita coba klikkan. Coba klikkan. Oke, ini ada error. Oh, sorry, bukan data GSMap ya, tapi yang ini yang sudah diselect ya. Karena kan kalau yang ini dia tidak punya informasi apa yang mau diselect bandnya. Nah, sedangkan yang ini sudah ada, jadi kita perlu pilih yang ini. Nah, verification GSMap, klik run. Nah, cuman kalau kita pakai ini, munculnya adalah seluruh bumi, seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara lain gitu ya. Karena kita tidak bisa menerapkan fungsi clipping, pemotongan ya. Kalau kita sisipkan ini nggak bisa. Ya, mau nggak mau ya prosesnya ada seluruh wilayah di bumi ini muncul. Nah, ini kalau kita lihat ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek pakai inspektor, kemudian kita klik. Ini kita buat seriesnya. Nah, ini dia nih kurvanya. Nah, jadi ternyata curah hujan tinggi itu mulai di sekitar jam-jam 4 ya.
Nah, ini tentu waktunya ini adalah waktu UTC. Jadi harus dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat, tengah atau timur. Jamnya. Ya. Nah, jadi ada kurva misalkan waktunya. Nah, kalau ini adalah nilai yang sudah per jamnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengekspor datanya? Ya, misalkan saya mau mengekspor data ini CHGS Map yang sudah dipotong ya dan sudah disummarize sehingga layernya itu adalah curah hujan harian ya, akumulasi dalam satu hari, yaitu dari rentang tanggal 13 sampai tanggal 14. Itu caranya. Kita siapkan skripnya. Oke, ini adalah skripnya ya. Kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini adalah skrip untuk mengekspor datanya. Yang mau kita ekspor dan download adalah tentu yang ini ya, CHGS Map. Bukan yang ini, yang Precipitation GS Map. Karena kalau kita pilih yang ini, maka kita akan mendownload seluruh bumi ya datanya, dan tersegmentasi berdasarkan per jam. Nah, kita tidak mau ya, karena kita ingin datanya adalah curah hujan akumulasi harian ya, sudah di summarize. Jadi pilihnya yang ini ya. Tapi kita image, nah di sini kita input di image-nya adalah ini CHGS Map ya, sebagai input yang mau kita download. Kemudian ini adalah image to drive. Ini kita beri nama misalkan curah hujan GS Map scale. Nah, ini resolusi dalam satuan meter, karena ini 10 kilo berarti ya kita bikin seperti ini aja ya, atau kita bisa buat 1000 ya, tidak masalah, nanti resolusinya juga akan mengikuti. Tapi tentu data setnya adalah real atau data aslinya itu adalah dalam resolusi 10 kilo ya. Artinya nanti paling hanya dipecah-pecah saja, tapi tetap pola spasial atau resolusinya mengikuti data aslinya, yaitu 10 km. Kemudian ini regionnya kita potong geometri. Nah, sudah kita klik run. Klik run. Nah, ini akan menyala taksnya. Klik run. Kita akan simpan di dalam Google Drive dengan nama CHGS Map. Nah, ini prosesnya berjalan, kita tunggu sampai selesai. Oke, nah sekarang ini sudah selesai ya. Kita buka di task, ada tanda checklist, berarti proses sudah selesai. Selanjutnya kita cek di Google Drive. Nah, ini sudah tersedia, kita bisa download datanya. Nah, kemudian kalau sudah kita download, kita bisa buka datanya di ArcMap. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi saya klasifikasi ya, 0 sampai 15 mm, 15 sampai 30, 30 sampai 50, 50 sampai 150 dan seterusnya. Nah, warna biru, garis biru ini adalah das, batas das. Sedangkan biru tua ini adalah kejadian genangan, area genangannya yang berhasil, yang sudah bisa saya deliniasi menggunakan data Sentinel-1 atau data radar. Nah, rekan-rekan bisa cek prosesnya di video saya ya, atau konten saya sebelumnya. Nah, kemudian ini kalau kita cek curah hujannya, nah kemudian kita overlay dengan batas das. Jadi memang kedua 1, 2, 3 das ini ya, ini yang terdapat area genangan banjirnya. Namun curah hujan di kedua das ini, apalagi ini das ya, ini menerima curah hujan yang cukup besar yang akhirnya menimbulkan area genangan banjir di wilayah hilirnya. Nah, pada video berikutnya kita akan coba mengestimasi atau menghitung debit puncak ya, debit puncak yang dihasilkan dari curah hujan sebesar ini hingga menyebabkan terjadinya genangan banjir. Nah, nanti kita coba prosesnya tapi menggunakan
pendekatan GIS ya. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.